Pertama, kita buat takirnya dulu ya. Ini daun pisang yang sudah aku panaskan di atas kompor sebentar, lalu kita rangkap dua. Lalu kita bikin pola menggunakan cup dengan diameter 10 cm. Kalau sudah, ini kita gunting mengikuti pola yang sudah kita buat. Selanjutnya ini akan kita bentuk menyerupai mangkuk. Caranya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan, nanti bisa dipraktekkan ya di rumah. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan lagi seperti tadi. Kalau sudah, ini kita buat sebanyak 20 buah ya. Selanjutnya, kita akan buat unti kelapanya. Siapkan gula aren 100 gram. Tambahkan air 100 ml. Ini kita aduk-aduk. Hidupkan kompor, dimasak sampai gulanya larut. Kalau sudah mendidih dan gulanya larut, kita angkat. Dengan panci yang sama, masukkan kelapa setengah tua sebanyak 100 gram. Masukkan air gula, ini disaring ya. Garam setengah sendok teh, gula pasir 2 sendok makan. Kita aduk-aduk, lalu hidupkan kompor, kita masak sampai gulanya meresap ya dan airnya kering. Kalau sudah menyusut seperti ini, matikan kompor. Lanjut, kita buat bugisnya. Ini tepung ketan sebanyak 250 gram, garam setengah sendok teh. Aduk-aduk dulu. Siapkan jus pandan dan daun suji 100 ml, tambahkan air panas 100 ml, jadinya 200 ml jus pandan hangat ya, supaya warnanya cantik. Aku tambahkan pewarna makanan secukupnya aja. Lalu ini aku aduk-aduk. Kita masukkan ke dalam tepung ketan secara bertahap ya. Supaya cepat, ini aku uleni menggunakan tangan ya, tapi ini dipastikan tangan aku sudah aku cuci bersih. Nah, seperti ini sudah lembut, sudah kalis, mudah untuk dibentuk. Selanjutnya, unti kelapanya sudah aku bulat-bulatkan ya. Lalu ambil adonan secukupnya, atau kalau memang mau sama boleh ditimbang sekitar 25 gram. Kemudian kita pipihkan seperti ini, beri isian unti kelapa. Lalu dibulat-bulatkan. Kalau sudah rapi seperti ini, letakkan di dalam kukusan yang sudah kita alasi dengan daun pisang yang diolesi dengan minyak ya, supaya nggak lengket. Lakukan lagi seperti tadi, ambil adonan secukupnya atau 25 gram, beri isian unti kelapa, kemudian dibulat-bulatkan. Kalau sudah rapi, kita letakkan di dalam kukusan. Jangan lupa diberi jarak ya, supaya nanti nggak saling menempel. Lakukan hingga selesai.
Ini sudah selesai semua aku bentuk. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu kita naikkan kukusan yang berisi kue. Lanjut, ini kita kukus selama 10 menit dengan api sedang. Setelah 10 menit kuenya sudah matang, matikan kompor dan angkat. Sekarang kita buat flagurinya. Ini tepung beras 50 gram, tepung tapioka 20 gram, garam 1 sendok teh, santan kekentalan sedang sebanyak 1 liter. Kita masukkan bertahap ya. Ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah rata seperti ini, masukkan sisa santannya. Aduk-aduk lagi. Kemudian hidupkan kompor. Kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada yang gosong di bagian bawahnya. Kita masak sampai mendidih, mengental, dan meletup-letup seperti ini. Kalau sudah, matikan kompor, lalu masukkan ke dalam gelas takar supaya nanti kita mudah menuangkannya ya. Nah, seperti ini. Saat masih panas, segera kita tuang ke takir supaya nggak membeku ya. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya ini kita beri kue bugisnya, diletakkan di tengahnya ya, seperti ini. Sedikit kita tekan. Terakhir, supaya cantik, aku beri garnish potongan daun pandan. Pertama kita buat takirnya dulu ya. Ini daun pisang yang sudah aku bakar sebentar di atas kompor, lalu kita rangkap dua. Selanjutnya dibuat pola menggunakan cup dengan diameter 10 cm. Kalau sudah, ini kita lepaskan polanya. Kalau susah, kita gunting. Selanjutnya kita staples menyerupai mangkuk. Jadi teman-teman bisa diperhatikan, nanti di rumah bisa diikuti pelan-pelan ya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Buat sesuai dengan kebutuhan ya. Sekarang kita mulai masak sagu mutiaranya ya. Ini sagu mutiara sebanyak 200 gram. Masukkan ke dalam air mendidih lalu diaduk-aduk. Ini kita rebus dengan panci tertutup selama 10 menit. Setelah mendidih selama 10 menit, kita aduk-aduk lagi. Ini belum matang ya, putih-putih masih di tengahnya, nggak apa-apa, matikan kompor. Selanjutnya kita tutup dan dibiarkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit seperti ini,
belum matang, tapi nggak apa-apa. Ini kita hidupkan kompornya, kita masak sampai mendidih lagi. Nah, ini seperti ini ya, mendidih. Kemudian kita tutup dan kita rebus selama 7 menit. Setelah direbus selama 7 menit, kondisinya seperti ini. Sekarang ini akan aku tambahkan gula sebanyak 150 gram, jus pandan 75 ml, aduk-aduk. Tambahkan garam setengah sendok teh. Kalau dirasa warna hijaunya kurang, boleh ditambah pewarna hijau 3-4 tetes atau sesuai selera. Diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan kompor lalu kita tutup selama 30 menit. Ini sudah kita diamkan selama 30 menit. Sagu mutiaranya sudah matang sempurna ya, tidak ada lagi putih-putih di bagian tengahnya. Selanjutnya tambahkan jagung manis. Ini 2 buah jagung manis ya, yang kita pipil kemudian dikukus hingga matang. Dimasukkan ke dalam bubur ini dan diaduk-aduk. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita cetak. Supaya mudah menuangkan ke dalam takir, ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya, seperti ini. Jadi kita mudah dan takirnya juga nggak belepotan. Tapi teman-teman sesuai selera aja, kalau nggak punya plastik segitiga boleh juga pakai sendok ya. Ini aku masukkan kira-kira setengah bagian aja. Lakukan ya sampai selesai. Lanjut, aku akan buat flagurinya ya. Ini tepung maizena 20 gram, tepung beras 50 gram, garam setengah sendok teh, daun pandan 1 lembar, santan kekentalan sedang sebanyak 1 liter. Ini kita masukkan bertahap ya. Kalau sudah rata, ini aku masukkan sisanya, kita masukkan semua. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah, hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya. Jangan ditinggal supaya nggak gosong dan nggak menggumpal juga di bagian bawahnya ya. Ini diaduk terus aja. Kalau sudah mendidih, mengental dan meletup-letup seperti ini, matikan kompor. Supaya mudah, ini flagurinya aku masukkan ke dalam gelas ukur ya, seperti ini. Jadi selagi panas langsung aja kita tuang supaya flanya nggak membeku, nanti susah kita menuangkannya. Lakukan sampai selesai ya. Terakhir, supaya cantik, ini aku beri garnish jagung dan potongan daun pandan, jadi menyerupai bunga ya. Untuk mengemasnya, ini bisa kita masukkan ke dalam mika ya, seperti ini.
Selanjutnya kita staples. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin kue jadul yang super legit, nih lembut, kenyal. Buatnya mudah, bahannya sangat sederhana, cocok ya untuk ide jualan. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk, saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama aku siapkan dulu, di sini aku pakai wok cookware IL28WK dari Idealife. Kemudian masukkan beras ketan sebanyak 500 gram yang sudah direndam sama 1 jam, garam setengah sendok makan, air 400 ml. Kemudian ini aku aduk-aduk, lalu hidupkan kompor, dimasak dengan api sedang sampai airnya menyusut ya. Setelah kering, matikan kompor. Selanjutnya aku akan panaskan kukusan. Di sini aku menggunakan pengukus makanan IL114A dari Idealife. Memiliki kapasitas tangki besar dengan 3 mangkuk, kukus lapisan transparan lengkap dengan pengatur suhu. Nah, kalau sudah, ini aku taruh di atasnya. Hidupkan timer ini selama 30 menit. Nah, setelah beruap banyak seperti ini, aku lapisi dulu pakai daun pisang, kemudian masukkan ketan yang sudah kita ron tadi ya. Nah, ini kita kukus sampai ketannya matang. Nah, ini ketannya sudah matang, aku sisihkan dulu. Lanjut, ini aku masukkan gula pasir 250 gram, jus pandan 100 ml, santan kental 300 ml, garam setengah sendok teh. Supaya warnanya cantik, ini aku tambahkan pasta pandan dan pasta coklat sedikit aja, secukupnya sesuai selera. Aduk-aduk. Nah, kalau sudah, hidupkan kompor, kita masak sampai mendidih dan sedikit menyusut ya. Ini santannya sudah menyusut, sudah mendidih banyak seperti ini. Kita bisa masukkan ketan yang sudah kita masak tadi ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Hidupkan lagi kompornya, kita masak sampai santannya meresap ke dalam ketan dan berat kita mengaduknya ya. Aduk aja terus seperti ini. Kompornya jangan terlalu besar, sedang aja. Kalau dirasa sudah berat, sudah nggak ada lagi santannya, berarti sudah bisa kita angkat ya. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, kemudian ini alasi daun pisang, lalu masukkan wajik yang sudah kita masak tadi. Kemudian ini kita tekan-tekan sambil diratakan dan dirapikan ya. Nah, ini sudah, biarkan dulu sampai dingin. Setelah dingin, aku akan keluarkan dari loyang. Caranya tinggal kita tarik aja daun pisangnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Sudah padat, sudah dingin. Siap untuk kita potong-potong. Aku taruh dulu ini di atas piring saji. Selanjutnya ini aku akan potong-potong. Ini aku potong menjadi 24 atau boleh sesuai selera Bunda aja ya. Mau besar kecilnya disesuaikan aja.
Untuk mengemasnya aku pakai plastik OPP ukuran 9 x 16 cm. Lalu ambil satu iris wajiknya dan dilipat seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ya. Ini abaikan tangan aku yang habis kena oven. Kelihatan, maaf banget ya Bunda. Maklum setiap hari di dapur, jadi nggak luka itu nggak afdol rasanya. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia wajik ketan pandannya sudah jadi. Warnanya cantik banget ya Bun. Jadi untuk mendapatkan warna secantik ini kita butuh pasta pandan dan pasta coklat. Itu sesuai selera sih. Semakin banyak semakin pekat ya. Jadi disesuaikan dengan selera aja. Cara buatnya mudah, rasanya enak. Gimana bisa ya? Bahan-bahannya ini tepung beras 125 gram, tepung terigu 65 gram, santan 200 ml, ini aku dapat dari satu santan instan yang ditambah air, ragi instan 1 sendok teh, baking powder double acting 1 sendok teh, gula pasir 150 gram, endapan daun pandan dan daun suji sebanyak 50 ml ya. Langsung aja siapkan panci, kita masukkan gula pasir dan santan. Ini akan aku rebus sebentar aja sampai gulanya larut. Jadi nggak perlu sampai mendidih ya, yang penting gulanya larut aja. Kalau gulanya sudah larut, ini kompornya bisa kita matikan, diaduk-aduk dulu supaya uap panasnya sedikit berkurang. Siapkan wadah, masukkan tepung beras, tepung tapioka, ragi instan. Ini aku aduk-aduk dulu. Selanjutnya aku masukkan santan. Ini santannya sudah hangat ya, jangan terlalu panas. Lalu kita aduk lagi. Aku masukkannya secara bertahap. Dan ini aku masukkan juga endapan daun pandan dan daun sujinya. Aduk lagi hingga tercampur rata ya. Untuk resep lengkapnya, cara membuat endapan pandan dan tips anti gagal sudah aku tulis lengkap ya di kolom deskripsi. Silahkan kalian klik di bawah judul, nanti sudah aku tulis ya di sana. Supaya cepat, ini aku saring aja untuk memastikan juga adonan kita ini tidak ada lagi bahan yang bergerindil ya. Kalau sudah, ini akan kita istirahatkan dulu. Aku tutup pakai plastik wrap ya, atau boleh juga pakai kain yang bersih. Ini kita istirahatkan selama 30 menit ya. Setelah 30 menit, ini akan aku buka plastiknya. Dan adonan kita sudah mengembang ya, 2 kali lipat.
Lalu aku tambahkan baking powder. Aku taruh di atasnya aja, ini kita aduk. Untuk baking powdernya ini kita pakainya yang double acting ya, jadi 1 sendok teh. Seandainya teman-teman adanya baking powder yang biasa, dipakainya 2 kali lipat ya, tapi sebaiknya pakai yang double acting supaya hasilnya benar-benar merekah. Jadi itu tipsnya ya, kita harus menggunakan ragi yang masih aktif dan baking powdernya pakai yang double acting ya. Ini aku aduk hingga benar-benar tercampur rata. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih, lalu ini cetakan kue mangkoknya kita panaskan dulu. Aku panaskan selama 5 menit ya. Kembali lagi ke adonan, ini aku masukkan ke dalam gelas takar supaya nanti kita mudah ya menuangkan ke dalam cetakannya. Ini aku aduk-aduk lagi. Setelah 5 menit cetakannya ini sudah panas, langsung aja aku tuang adonannya ke cetakan ini. Kita penuhkan ya supaya nanti hasilnya merekah. Ini sepertinya kepenuhan, aku kurangi 1 aja. Lalu ini kita kukus selama 15 menit, nanti sisanya kita kukus setelah mengukus ini ya. Setelah 15 menit kue kita sudah matang, ini kompornya bisa kita matikan dan ditunggu dulu ya hingga hangat supaya kita mudah mengeluarkannya. Setelah kuenya hangat, ini sudah bisa kita keluarkan. Untuk mengeluarkannya mudah, tinggal kita tekan-tekan seperti ini aja. Oh iya, cetakan ini nggak kita beri olesan apapun ya, langsung aja kita panaskan aja tadi ya sebentar 5 menit, langsung kita tuangkan adonannya. Nah hasilnya seperti ini, lakukan ya hingga selesai. Nah ini dia kue mangkok pandan kita sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget, mekar sempurna dan lembut sekali. Aku pastikan ya kalau kalian mengikuti cara dan langkahnya pasti anti gagal ya. Gimana, mudah kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.